Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 kelas 4C PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi konsep dasar kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, atau curare, yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, curriculum berarti a running course or race course. Kemudian, dalam bahasa Perancis, courir, yang memiliki arti berlari. Dari beberapa pengertian bahasa Latin tersebut, kemudian digunakan istilah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Doll 1974 dan Xiao di Sukamadinata 2017, kurikulum memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya sekedar memuat pengertian berkaitan dengan proses belajar saja, melainkan memberikan perubahan lingkup yang memuat pengalaman belajar anak di lingkungan. Dari definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya, maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang memengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. D. Pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan sebuah pengkajian, sebuah perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya mengenai rancangan pembelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara singkat, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru di sekolah. C. Prinsip-prinsip kurikulum. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum dari kurikulum ialah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, memiliki makna yaitu sesuai atau serasi. Pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal. Yang kedua, itu prinsip fleksibilitas, berupaya agar hasilnya fleksibel dalam mengimplementasikannya. Kemudian, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu makna kontinuitas di sini adalah berhubungan dengan adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. D. Fungsi kurikulum. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Inglis yang dikutip Wina Sanjaya 2010, menyebutkan ada 4 fungsi mendasar dalam kurikulum, yaitu A. Fungsi penyesuaian, B. Fungsi integrasi, C. Fungsi diferensial, D. Fungsi persiapan, E. Fungsi diagnostik, F. Fungsi pemilihan. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang akan diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara.
membimbing peserta didik siswa dan membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.